Ya, yang baru masuk lagi silakan perkenalkan diri Bang biar sama-sama kenal. Tak kenal maka tak sayang katanya pepatah tuh Bang. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ade coba keluar dulu Bang Ade, nggak apa-apa. Nanti Perkenalkan saya Muhammad Rizky Akbar, saya dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, iya. Gimana kabar Kalimantan Timur Bang? Iya. Halo Bang. Alhamdulillah Bang. Oh, Alhamdulillah. itu paling utama Bang. Ya benar. Rezeki bisa kita cari secara perlahan-lahan. Yang penting kita jangan menyerah. Ya benar. Selamat malam semua. Malam. Saya Yosua Dwi dari Sidoarjo. Kenal semuanya. Salam satu saudara. Ya, mantap, mantap. Sehat di sana keluarga semua, Bang? Bang Ade kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ko Mamang? Apa kabar semua? Perkenalkan. Alhamdulillah baik-baik semua Bang. Siap. Abang gimana di situ Bang? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Hatta dari Aceh, paling jauh mungkin nih. Wah, dari Aceh, mantap. Lagi yang paling jauh Bang, Mbak Ella yang dari Korea Selatan itu. Oh, ada. Siap. Hadir di sini Bang, syukur alhamdulillah Mbak Ella. Sehat Mbak Ella ya Mbak Ella. Siap. Salam kenal semua teman-teman. Salam kenal Bang. Halo, selamat malam semua. Salam ke Mamang. Salam ya. Perkenalkan saya Ari dari Bali, Bang. Oh, Bali. Wah, ini Salam kenal semua. Bali ini. Iya. Siapa lagi dari Bali ini? Gimana Bali kabarnya PPK, Bang. Oh, berarti di mana-mana ya Bang PPKM ya Bang? Assalamualaikum ya. Dan jantung Bali lagi ditahan nih sama si corona ini. Waduh. Tapi keluarga gimana Pak? Ada yang belum keluar suaranya katanya. Pada nggak tahu. Oh, ada yang belum keluar siapa deh? Suaranya yang belum keluar katanya. Bang Ade. Keluar Langsung. Ini dia saya tinggal sini. Ini dia. Selamat datang Bang Billy. Oke, yang baru masuk silakan perkenalkan diri Bang. Dari mana Bang? Assalamualaikum Bang. Ya. Salam saya Abdullah dari Sumatera Bang. Bang Ade masih belum muncul mic-nya ya? Iya Bang. Mana kabar di sana Bang? Alhamdulillah sehat. Ya. PKM juga masih lancar di sana Bang? Masih lancar Bang. Apa-apa Bang, yang penting kitanya masih sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya dengan Sukarman dari Tangerang. Oh, Tangerang. Apa kabar Pak Sukarman di Tangerang Pak? Keluarga sehat semua Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nikmat sehat itu luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Nanti kita cari-cari di Binomo Pak atau di Indodax kalau masalah rezeki. Yang penting nikmat sehat inilah yang perlu kita jaga. Iya betul sekali.
Mungkin 3 menit lagi sudah kumpul semua ya. Udah 45. Baru 45. Siap bang, 3 menit lagi bang. 3 menit lagi sama. Ya, 3 menit lagi. Satu saudara. Halo. Jangan lupa kopinya sama rokoknya biar slow. Bang Dayu kayaknya mantap ini rokoknya Bang Dayu. Langsung diri no. Alon itu kuping. Bang, Kita kopi gayo. Kok Mamang kopi gayo di sini. Wah, kopi gayo. Apa itu kopi gayo, Video Bang? bisa di kopi gayo. Ya Bang Erwin yang baru masuk silakan perkenalkan Bang. Kita kenalan dulu di sini Bang. Iya bang, assalamualaikum. Halo. Bang, salam kenal bang. Ya, Saya waalaikumsalam. Edwin dari Jakarta bang. Oh, Jakarta. Mantap. Apa kabar Bang Erwin? Jakarta. Iya, alhamdulillah baik bang semuanya bang. Syukur. Pada sehat semuanya kan ya? Alhamdulillah Bang, Ya. semua di sini sehat-sehat. Apalagi Bang Edi ini sehat Bang. Iya bang. Jadi acara malam ini ya kita ngumpul-ngumpul bareng dulu, kita perkenalan dulu. Karena apa? Slogan kita salam satu saudara. Jadi mungkin besok materi inti baru kita bahas. Ini baru sekitar 45 ya, tinggal 15 orang yang belum masuk. Masih tinggal 15 orang, kita tunggu 2 menit lagi. Bersama Oke, yang baru masuk silakan perkenalkan diri Bang. Halo, perkenalkan. Halo. Iya, Halo, silakan Bang. Halo Bang, silakan Bang. ini yang kendala mic-nya bang. Salam kenal di Bang Arifin dari Buni dari Aceh. salam dari Bang Yosua. Dari Aceh bang. Iya. Nah, ini belum masih bingung pakai Zoom ya. Nanti lama-lama juga belum terbiasa ya. Ini Bang Arka yang pada saat ini masih di tempat takziah ya. Ya. Oke, sudah 48 yang masuk, tinggal 12 orang lagi. Kecil gini. Enggak boleh sini. Terus kita enggak boleh. Yang baru Tapi oke, sudah masuk Bang, tapi agak kecil suaranya. Oke, Bang Ari silakan dimatikan. Nggak apa-apa sinyalnya kurang kerusakan. kan iki jenenge Rayano ya jenenge Radio Suharyanto ya. Aman, terima kasih dari Cirebon.
Ya, sampai yang lain ngumpul semua ya Bang ya. Mungkin sambil menunggu bisa bincang-bincang dulu Bang Herman. Oh, bisa. Mungkin pengalaman Abang. Bang Krisna Muji baru masuk nih. Silakan perkenalkan diri Bang. Koneksinya kurang bagus. Oke, Bang Krisna Muji bisa dengar saya Bang? Siap. Bisa, Pak. Oke, silakan Bang, dari mana Bang? Hah? Bang dari mana? Dari mana? Salam kenal dari Mandiri. Oke. Gimana kabar keluarga di sana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah semua Bang. Tapi PPKM masih lancar ya? Masih Bang. Apa Bang, yang penting kitanya yang sehat. Rezeki bisa kita cari Bang. Oke, siap. Terima kasih. Tolong, Mak. Ini sudah 50 orang yang masuk, tinggal 10 orang lagi Bang. Salam kenal. Saiful yang baru masuk Bang Saiful, silakan perkenalkan diri Bang. Ya, bersama kenal di sini Bang. Salam satu saudara. Salam kenal untuk semua dari Bahtiar Jakarta. Ini Bang Bahtiar ya. Ada juga yang pakai PC, kebetulan kamera dan nggak ada mic ya, nggak apa-apa ya. Kak Winnie Martrianti ya, apa yang penting bisa mengikuti. Bang Ade Fiska tadi kendala sama mic, coba Bang Ade Fiska, yuk. Udah bisa Bang Ade? Oh, bisa. Alhamdulillah sekarang bisa masuk. Oke. oh Ya, Bang Ade ya. sudah bisa ya Bang Ade? Dari mana Bang Ade? Gimana Bos? Ini perkenalkan diri Bang, biar yang lain juga kenal Bang. Tak kenal maka tak sayang katanya Bang. Aduh, suaranya masih Oh, iya, putus-putus Bang. nanti mic-nya dimatikan ketika pembelajaran. Siap. Bisa pakai chat aja nanti kita. Betul. Bang Ade Fiskal udah nyambung ini mic-nya. Oke. Makasih buat teman-teman semuanya. Salam kenal semuanya. Salam satu saudara. Oke, mantap Bang. Gimana kabar saya- keluarga di sana Bang? Alhamdulillah baik-baik saja Bang. Ya. Kabarnya PPKM gimana di sana Bang? Masih lancar Bang? Masuk itu nanti. Tetap ada materi. Audionya ada yang kegedean itu, ngedengung ke sini suaranya. Oh, gitu. Yang ada pengajian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali saya ini, Bang. Komplit semua. Nusa, mulai Aceh sampai ujung timur. Salam satu. Gimana kabar keluarga semua Bang? Alhamdulillah, buat semua. Ya, alhamdulillah Bang. Nikmat sehat itu luar biasa menurut saya Bang.
Karena apa, rezeki itu bisa kita cari, yang penting sekarang kita sehat dulu. Alhamdulillah, ya Bang. Daripada kita banyak duit tapi kita sakit itulah, nggak ada gunanya juga ada duit. Oke, sudah berapa ini yang hadir ini? Baru 52 ya. Tinggal 8 orang lagi hadir. Kita tunggu ya Bang ya, sebentar ya Bang ya. Siap Siap kok. Dan nunggu bikin kopi dulu. Mantap. Bang Herman, hari ini berapa slot sampul? Gimana? Berapa slot sampurna hari ini tembus? Saya sudah 4 hari nggak trading Bang, gara-gara ini. Mempersiapkan ini itu. Wah, mantap. Luar biasa. Saya bersyukur sekali bisa ketemu Bang Herman, bisa belajar bareng teman-teman semua di sini. Alhamdulillah dari YouTube udah mulai bisa merasakan profit. Terima kasih loh Bang Herman. Alhamdulillah, sama-sama Bang. Semoga channel saya bermanfaat. Pasti Bang. Pasti. Amin. Bang Herman. Jadi ini cerita ya Bang Edi. Ini ada teman yang bertanya tentang mungkin jadwal kita ya. Karena takut untuk bentrok dengan kerjaan. Maaf ini bertanya. Jadi kita dalam seminggu itu hari apa aja Bang ya? Kita pembelajarannya. Hari Kamis, Jumat, sama Sabtu. Terus seperti itu. Jumat, Sabtu selalu ya? Selalu Bang. Masalahnya ya saya buat demikian rupa biar materi itu nyambung Bang. Ya, kalau putus-putus itu nanti ya. Jadi ya, kami Jumat Sabtu itu secara terus berurutan. Oke. Siap. Bang, jadwalnya boleh dirubah nggak? Jangan jam 8. Yang tadi yang Bapak bilang itu kan ada orang yang kerja takut belum nyampe gitu. Jam 9. Oh gitu. iya. Jam 9 kemalaman Pak. Saya aja maaf ya, di sini kan perbedaan waktunya saya lebih awal 2 jam. Jam 8 sini kalau misalnya lebih mundur lagi saya tambah larut malam ya Mbak ya. Iya, maksudnya karena jadwal besoknya itu kan saya mesti ada aktivitas lagi dan berangkat subuh, jadinya agak susah bagi waktunya ya kalau misalnya mundur lagi. Mohon maaf nih sebelumnya. Iya. Kalau jam 8 sih saya usahakan tentu bisa standby. Cuman kalau lebih dari jam 8 karena di sininya udah jam 10, ini aja udah hampir jam 11. Mbak. Jadi ini kasihan sama yang jauh ini Bang. Ini yang jauh perempuan lagi Bang, Mbak Ella tadi. Di Korea Selatan nggak ada aktivitas, maksudnya harus bangun pagi-pagi gitu sih nggak jadi masalah. Cuma karena mesti bawa kendaraan sendiri, bangun pagi takut kurang pas kondisinya. Iya benar Mbak. Atau nanti kita rancang, kita warah dulu nanti sama admin. Kalau di polling jelas yang milih ya jam 9 Bang, masalahnya. Ya sih, kalau di Indonesia mungkin jam 9 bisa lebih santai ya untuk semua yang punya. Sebenarnya nggak usah di polling lagi kok Mamang. Yang laki mengalah aja udah. Iya. Diganas lagi nih Abang ini. Masa mau perempuan harus ngalah gitu. Jumat Sabtu Minggu Bang. Oke, yang baru masuk silakan perkenalkan Bang. Dari mana?
ini Bang Herman. Iya. Ada Iya, juga Bang yang Edi. usul Bang Suharyanto, Bang, kalau durasi ditambah bagaimana ya? Kemudian frekuensinya berkurang gitu, frekuensi pertemuannya. Nah, ini hanya usulan kayak nanti silakan. Ya. Ini yang dikhawatirkan nanti Bang, kalau durasinya kita tambah, misal kata dari 1 jam ditambah ke 1,5 jam atau 2 jam. Handphone saya meledak ini kalau pakai lagi pula di sini juga banyak tamu kadang Bang. Jadi apa ya? Juga lama-lama banget saya. Oke, yang baru masuk silakan Bang, perkenalkan diri Bang biar sama-sama kenal kita Bang. Halo. Ya, halo Bang. Ya. Saya Huli. Dari mana Bang? Huli. Dari Tangerang. Tangerang. Gimana kabar di Tangerang semua keluarga di sana Bang? Halo Bang. Nah, baik Bang. Oh ya, syukur alhamdulillah Bang. Tapi gimana PPKM masih lancar nggak di sana? Pasti PPKM. Diperpanjang. Nggak apa-apa Bang, yang penting kita sehat ya Bang ya, keluarga. Semoga kita sehat semua. Passwordnya apa? Ya, nanti kalau masalah uang mungkin 2501 kita usahakan lah Bang ini. Yang penting kita sehat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Amin dari ya, siap. Gimana kabar di sana Bang? Ya Bang, lancar Bang. Ya, syukur alhamdulillah Bang. Semoga selalu sehat dan mudah-mudahan rezekinya ke depan membaik Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, perkenalkan diri Bang biar yang lain sama-sama. Izin bergabung Bang. Saya Hendra dari Baru Riau. Wah, dari Riau, dekat sama Ustadz Abdul Somad kayaknya ini. Tetangga UAS itu. Nah, sama Ustadz Abdul Somad Bang. Tetangga. Saya itu hampir tiap hari nonton Ustadz Abdul Somad itu. Kalau nggak ada kerjaan aja nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Enak dengerinnya. Gimana kabar di sana semua di Riau Bang? Keluarga sehat semua? Sehat. Masih PPKM nih. Ya syukur alhamdulillah Bang. Yang penting kita sehat saja dulu Bang. Masalah PPKM sudah jangan dihiraukan, biarkan saja. Dan semoga cepat berlalu PPKM Bang. Dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Siap. Oke, ini sudah 55 orang ya. Tinggal 5 orang yang belum masuk ya. Kita tunggu sebentar lagi ya. Siapa tahu dia hadir. Kasihan. Lagi. Dah. Jangan lupa ngopi dulu. Biar tambah seger kita. Ngopi kok, ngopi. Kompornya habis Bang. Ngopi kok. Kompornya habis, Wah. Gasnya udah habis. Kompornya yang habis atau istrinya yang hilang gitu? Itu udah dikonfirmasi Bang, tapi tetap aja itu kan. Bingung. Yang dikhawatirkan itu habis engkar sama istri itu. Bang, bikin Bang saya baru bergabung. Hari Kamis, Jumat, dan Sabtu Bang. Terus seperti itu Bang. Tadi kumot kan, sekarang bukan. Iya benar Bang. Jadi sekarang ini kita masih ngobrol-ngobrol Bang, perkenalan dulu. Mungkin materi intinya besok Bang. Jadi kan ada tadi saya lihat ada 1, 2, 3 itu gimana tuh? Sama semua belajar. Gimana Bang mikrofonnya Bang? Kurang jelas Bang. Jadi kan ada kelas 1, 2, dan 3
Jadi ini kelas 3 semua. Jadi begini Bang, kan materi kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu materi kelas 3, gabungan dari materi kelas 1 sama kelas 2. Nah, jadi semua didapat di kelas 3. Kemudian materi kelas 2 gabungan dari materi kelas 1 dan kelas 2. Seperti itu. Jadi nanti ini materi kelas 1, kelas 2 juga dapat, kelas 3 juga dapat. Karena kelas 3 adalah gabungan dari kelas 1 sama 2, Bang. Kemudian ada tambahan seperti itu. Hadir malam ini semuanya kelas 3 gitu, Bang. Semua Bang, yang hadir malam ini semua kelas Bang, nyampur. Jadi nanti pas waktunya kelas selesai, maka nanti kelas 1 nggak diundang Bang ke sini ke webinar lagi. Kalau sudah selesai, seperti itu. Jadi kelas 1 selesai, tinggal dilanjut ke materinya kelas 2. Jadi kelas 2 hanya ditambah sedikit lagi materinya. Terus seperti itu Bang. Nanti yang kelas 1 itu ada grup tersendiri ya Bang ya? Nantinya ada grup masing-masing Bang Edi. Jadi grupnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu beda-beda nanti. Dan itu nanti berkesinambungan ya Bang? Terus ya Mas ya? Berkesinambungan. Selama member itu masih pengen diedukasi, tetap berkesinambungan. Siap. Izin bertanya dong Bang. Ya, silakan Bang. Kalau seandainya kita ke depan nanti ada lagi, kemudian melanjutkan kelas untuk ngambil kelas 3 lanjutan gitu bisa ya Bang ya? Bisa Bang, tinggal tambah materi, dananya juga tinggal tambah. Kalau mau ngikut dari awal 5 juta, misal kata kelas 3, dari awal berarti kita materinya dari awal juga, seperti itu. Tapi kalau sebelumnya udah pernah sekolah, misal di kelas 2, kita tinggal tambah aja materinya. Seperti itu. Tinggal transfer aja kok ya. Siap. Terima kasih Bang. Materinya sama. Benar. Tinggal tambah kekurangannya gitu ya. Tinggal tambah kekurangannya juga kita tinggal nambah materinya. Iya. Jadi 1 bulan lagi seperti itu, hanya tinggal tambah saja materinya. Tanya juga dong Bang. Iya silakan. Ya mungkin nanti misalnya kalau sudah kelas dimulai, kalau ketinggalan pelajaran ini gimana? Apakah ada solusi atau gimana nanti? Mungkin itu bisa dikatakan resiko sendiri tuh Bang. Masalahnya nggak mungkin ini saya rekam Bang. Kemarin sempat mau direkam tapi kayaknya nggak mungkin Bang. Jadi bisa dikatakan ditanggung sendiri lah ini Bang. Masalahnya ini paten Bang. Hari Kamis, Jumat, Sabtu terus seperti itu Bang. Jadi nggak mungkin kita mengkhususkan kepada 1 atau 2 orang yang nggak hadir gitu. Kalau ada kebijaksanaan Bos. Kalau usulnya begini kok. Bagaimana kalau seandainya teman-teman yang tergabung di kelas private ini dibuatkan grup khusus gitu kok. Jadi nanti kita bisa sharing gitu. Kalau ada yang ketinggalan sesama kita aja ngasih tahu di situ gimana kok kira-kira kalau begitu. Betul. Ya, siap. Betul Bang. Jadi memang ada nanti. Antara kelas 1 grupnya ada, kelas 2 grupnya ada, kelas 3 ada. Jadi beda-beda Bang grupnya. Ada 3 kelas nanti yang saya bikin, 3 grup. Jadi yang ikut privat dengan saya, yang ikut edukasi, tetap saya pantau Bang. Jadi Abang silakan tanya-tanya di grupnya masing-masing seperti itu. Oke. Kelas 1 nanti ada grupnya khusus kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 3 seperti itu Bang. Telegram atau WhatsApp Bang? Nanti mungkin di Telegram mungkin Bang. Masalahnya Telegram lebih banyak menampung Bang. Oke, siap. Ini sudah berapa ini yang hadir ini? 55 mungkin sudah ini ya Bang ya? Ya, bisa silakan. Izin masuk ke Bang boleh? Boleh. Silakan Bang.
Nah, yang saya tahu di Zoom kan kita bisa streaming ke YouTube, Bang. Jadi barangkali nanti sesi edukasinya bisa di streaming private di YouTube, bukan di sana. Jadi bagi yang ketinggalan, tinggal dikasih linknya di YouTube aja. Gimana, Bang? Nanti bisa di-consider seperti itu. Kalau masalah itu mungkin perlu dipertimbangkan nanti, Bang. Perlu dimusyawarahkan sama tim saya dulu. Siap. Ya, kasihan juga yang terlambat nanti karena posisi, karena pekerjaan, tidak bisa mengikuti, jadi ada gap ya Bang. Edukasinya. Nanti kalau masalah itu terima kasih Bang ya. Terima kasih. Ya. Gap enak aja sama Bang Irman. Iya Bang Edi. Ini ada yang tanya, ada yang minta gitu ya. Abang kita Muhammad Ibanuddin. Cerita dong pengalaman Bang Herman biar memotivasi gitu. Cerita dari nolnya gimana gitu. Siap. Oke, nanti ya Bang kita cerita. Ini masih ada lagi member yang baru masuk. Oke, silakan Bang yang baru masuk memperkenalkan diri biar yang lain juga bisa tahu Bang. Oke, yang baru masuk bisa dengar suara saya? Dengar Bang. Oke, silakan perkenalkan diri Bang. Enggak, tadi saya live. Oh, usul Komamang. Bagi teman-teman teman-teman yang belum open kamera, sepertinya sebaiknya open kamera ya supaya saling kenal gitu, supaya satu saudaranya makin kuat. Bisa Bang. Tak kenal maka tak sayang ya Bang ya. Betul. Jangan Abang cari yang cantik tuh. Itu banyaklah cantik tuh tadi tuh. Iya. Ada juga yang pertimbangannya karena sinyalnya kurang bagus. Iya benar sinyalnya kurang bagus Pak. Iya benar. Nggak masalah ya, yang nggak bisa memanfaatkan video nggak masalah. Oke. Mulai kenal trading tahun berapa Bang? Wakilnya Edi juga. Saya. Joe kan Edi juga. Iya. Oh. Bentar. Oke, ini kok turun ini ya 53 anggota ya, kemana lagi dia? 55 Bang. Yang hilang. 55. Ini sekarang turun jadi 53. 53 sekarang. Sinyalnya kadang kurang bagus. Coba dicek channel konfirmasinya dulu Bang. Informasinya nggak valid berarti ya. Di reject gitu. Sinyalnya rejection, Kang. Kacau gara-gara PPKM. Atau barangkali stok sudah habis jadi turun. Jadi cerita saya ya, kita kembali ke cerita saya, pengalaman saya waktu itu. Jadi pertama itu saya nggak langsung berteknik Bang. Pertama saya sekolah SPM dulu untuk memantapkan tentang ilmu ekonomi, tentang ilmu trading saham, semua mantap dulu, kita pelajari dulu. Kebetulan juga saya pernah jadi guru matematika Bang. Sampai sekitar berapa tahun ya, 6 tahun kalau tidak salah jadi guru matematika, dan saya memutuskan untuk berhenti jadi guru matematika. Ini setelah kita memutuskan untuk berhenti jadi guru matematika tersebut, saya langsung meriset apa itu namanya trading. Karena saya pernah mendengar dari siapa tuh dulu ngebahas saham di Lo Keng Hong kalau nggak salah. Ya, Keng Hong. Jadi terinspirasi dulu sama dia, bahasa dia. Jadi orang cerdas itu katanya bukan menaruh uangnya di bank, tapi di investasi saham. Seperti itu. Kenapa dia bilang seperti itu? Kalau di bank katanya bunga mungkin cuma 1% atau 1% lebih sedikit lah bunganya. Sementara katanya kalau saham yang penting itu benar betul fundamentalnya bagus.
maka keuntungan bisa sampai 100% lebih pada November. Nah, kemudian saya riset, saya cari-cari di mana trading di binary option sama trading saham. Itu saya pelajari semua, saya riset sampai bertahun-tahun, Bang. Belum menemukan solusi. Sampai apa ya? Setiap saya beli buku A4 itu yang isinya berapa ratus lembar itu habis kalau tidak salah sampai 13 read. Oh. Admit dulu. Ini ada yang baru masuk. Jadi saya meriset selama kurang lebih sekitar 5 tahunan, Bang. Jadi masih belum ke akun real. Ini baru ada yang 2 jam baru belajar sudah langsung terjun ke akun real. Gimana nggak loss? Saya aja bertahun-tahun, 5 tahun ngeriset. Itu pun belum apa ya? Bentar saya edit dulu ini. Bertahun-tahun saya ngeriset nggak pernah main di akun real, Bang. Jadi kita di demo aja terus sampai istri saya bilang, Mas udah Mas di real aja Mas, tunggu, kata saya, tunggu waktunya, ini belum tepat, kata saya. Kalau sudah tepat waktunya baru kita ke akun real, kata saya seperti itu. Istri udah gak sabar. Masalahnya profit paling apa ya, 10 kali 20 kali open posisi, paling lossnya 2 kali 3 kali paling banter seperti itu. Jadi istri saya sudah apa istilahnya, udah Mas katanya, trading aja katanya, punya uang banyak nih, waduh kamu katanya, jangan terburu nafsu. Tenang, kata saya, tenang aja dulu. Jadi setelah apa ya, saya sudah betul-betul paham tentang apa ya trading, bahkan tentang pola-pola candlestick itu hampir hafal saya. Dari saya pahamnya hampir hafal. Dari apa ya? Dari karena sering melihatnya. Jadi hampir hafal gitu intinya. Kegerakannya dia hampir hafal. Jadi di trading itu ya, kalau saya perhatikan dari dulu, akan selalu membentuk keseimbangan. Seperti itu. Jadi kalau pasar itu naik, dia mesti akan turun lebih banyak. Mungkin dia terus naik, terus. Bukan pasar namanya, Bang, kalau terus naik. Bukan jual beli namanya kalau terus naik. Pasti ada penjual, ada pembeli, seperti itu. Jadi ilmu 5 tahun itu insya Allah diturunkan selama sebulan nih kok ya, insya Allah ya. Gimana Bang? Ilmu yang selama 5 tahun itu insya Allah diturunkan ke kita selama 1 bulan kok ya. Enggak, itu pedangnya langsung sekatman. Mute loh. Tadi kurang jelas suara mikrofonnya, tadi kurang jelas, jadi saya nggak begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta, apa yang mau ditanyakan dipersilakan Bang, karena ini hanya apa ya, perkenalan dulu lah. Jadi silakan yang mau bertanya. Ini ada yang bertanya juga Bang. Ya. Dari Kak Winnie Martrianti. Kak Herman umurnya berapa sih? Maksudnya kalau ini kayaknya perlu ngambil kalkulator dulu kalau masalah ini kayaknya. Masih muda kok sudah sukses. Karena ujian saya sebenarnya terlalu banyak Bang. Berapa kali saya mencapai kesuksesan selalu anjlok lagi, dan pengaruhi faktor itu. Kalau sudah naik ke atas, sudah bikin rumah, bikin toko, cerai dengan istri, dapat istri baru lagi, terus seperti itu sampai 6 kali. Wow.
Makanya ngeluarin ilmu keseimbangan ya bang. Jadi Ko Mamang, ilmu yang selama 5 Iya, tahun Bang. ini insya Allah selama 1 bulan ke depan diturunkan ke kita semua ya. Nggak perlu 5 tahun kan berarti kita. Insya Allah Bang, Insya Allah. Dan saya sangat berharap semua member-member saya yang ikut edukasi semoga bisa cerah ke depannya Bang. Itu harapan saya. Amin. Karena katanya Ustadz Abdul Somad yang dari Riau, mana dari Riau tadi, baik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi sesama. Betul. Betul Bang, amin. Nah itu makanya besar harapan saya bagaimana sekiranya abang-abang semua yang ikut edukasi dengan saya mungkin bisa naik daun lah. Amin. Yang penting Bang apa katanya Ustadz Abdul Somad itu kesombongan jangan sampai. Makanya saya sindir itu terus di YouTube bagi trader-trader yang sombongnya minta ampun yang selalu pamer uang itu saya sindir dengan cara apa? Saya pakai saldo yang 200.000, 900.000 biar terpukul ya. Saya open posisi 12.000 masa pantas Bang. Sengaja memang. Oh iya Bang. Nggak ada kesombongan. Masa kalau abang pikir pantas nggak saya open posisi 14.000 saja. Kurang greget dong. Tapi karena memang niatan, biar dia ada sedikit insaf ya. Tapi kata UAS yang dia miliki itu nggak ada gunanya sebetulnya. Tapi kata UAS sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah Tapi kalau bisa janganlah. Makanya Ko Mamang juga sekali-sekali kan OP-nya sampai 35 juta gitu ya. Asik. Gitu naik hajar gitu. Tapi enggak juga loh Bang, enggak juga. Karena apa? Berdasarkan pengalaman. Pernah saya enggak banyak-banyak juga sih. Karena apa? Di dalam pengalaman saya bertrading, kalau abang open posisinya itu banyak, sepertinya kayak terstruktur di binomo atau limtrade itu seperti ada yang ada yang mengontrol. Nah, jadi kalau bisa trading itu 1 kali open perdagangan itu paling banter lah menurut saya, paling banter lah 5 juta lah, jangan lebih dari itu. Kalau boleh. Dari modal berapa itu Bang? Enggak tahu lah modal berapa, modal yang penting paling banter open posisi 1 kali OP itu 5 juta paling banter, jangan lebih dari itu kalau bisa. Oh, jadi 1 kali klik 5 juta paling. 1 kali klik paling banter lah. Berarti semakin sedikit benar ya Bang ya adanya itu semakin apa? Berarti benar ada indikasi bahwa broker bisa mengatur arah perdagangan itu. Bang ya. Kalau dulu sih Bang, saya amati ya dari dulu. Kayaknya perjalanan atau pergerakan channel itu seperti otomatis gitu. Tapi akhir-akhir ini mungkin ada 4 tahunan ke depan ini seperti terstruktur kayaknya seperti itu Bang. Seperti ada yang ada yang mengoperasikan seperti itu. Jadi boleh misalnya kok 1 juta 5 kali OP gitu, tapi maksimal 5 kali gitu, boleh kok ya? Boleh Bang, boleh. Halo Bang Herman, boleh bertanya nggak? Bang, sharing ya? Iya, silakan Bang. Iya. Ini Bang, kan tadi ya Bang bilang kalau misalnya opennya di atas 5 itu berarti ada sliding gitu ya Bang ya? Ada pengendalian dari broker gitu ya Bang? Bukan ada sliding istilahnya. Terkadang hitungan sudah pas, ya, arah harga sudah pas, sudah paten itu menurut saya. Tetapi dia setelah dia naik, malah dia langsung loncat kadang ke bawah, gitu.
kayak dikendalikan gitu loh. Seperti ngolek gitu ya Bang Herman ya? Seperti sinyal yang lelet gitu. Tapi dia misal ya saya OP buy atau OP naik ya di atas 5 juta misal kata 14 juta. Nah, ketika itu biasanya dia kayak sinyal yang yang lelet itu loh, langsung drut ke bawah. Tapi nanti setelah dia selesai dia ke atas lagi. Seperti itu. Benar kita tadi ke atas naik. Cuman dia turun dulu sedikit gitu loh, baru naik langsung dia terjun langsung. Seperti itu. Makanya saya sarankan kalau boleh jangan sampai di atas 5 juta kita saja. Bang sharing Bang ya. Memang sih yang dikatakan Abang Herman itu ada benarnya juga. Tapi kalau misalnya kita pakai yang mata uang kan itu bisa dibandingkan Bang antara misalnya Binomo terus aplikasi lain itu kan nanti ketika mereka ada perbedaan kan kita bisa komplain. Nah itu komplainnya itu kita kemana Bang? Masalahnya Binomo sama Olimtrade itu kan tidak ada izin dari Bapepti. Oh gitu. Jadi ini bisa dikatakan perusahaan yang berbahaya. Binomo Olimtrade ini belum dapat izin dari OJK Bang, belum terdaftar Bang. Oh. Kalau seperti Beyond Sekuritas itu kan sudah enak, sudah resmi dia. Quotek. Jadi sudah Quotek kurang tahu ya saya kalau Quotek ya apa sudah ada izin? Udah Bang. Udah. Kalau yang sudah ada izin memang enak itu Bang. Jadi perjalanannya Kendall itu sesuai pasar yang terjadi, yang benar-benar terjadi di negara kita atau negara pasar keseluruhan lah intinya Bang. Seluruh dunia lah. Iya sih Bang. Sebenarnya. Jadi pergerakannya itu real, bukan terstruktur. Betul. Iya sih Bang. Tapi kan lebih enak pakai yang mata uang ya Bang ya daripada kita pakai crypto atau altcoin kan itu susah ditemukan di aplikasi lain. Kalau misalnya kita pakai mata uang kan itu juga banyak ditemukan di aplikasi lain. Karena selama ini kan aku pakainya mata uang nggak pakai yang crypto gitu Bang. Kalau pengamatan saya sendiri sih mau di mata uang mau di crypto itu sama aja. Kalau abang OP-nya besar, berisiko. Sangat tinggi berisiko. Masalahnya apa? Yang namanya di binary option itu ya, kayaknya ya, seperti ada yang, ada moderatornya lah istilahnya seperti itu. Iya Bang. Jadi, tapi kalau kita di bawah itu, saya amati aman. Jadi 5 juta pun nggak apa-apa sih, kok 20 kali OP kan lumayan. Sehari. Kali 30 hari ya Bang. Iya, kan kaya kita Bang. Iya. Maaf Bang, ini ada yang tanya di chat. Ya, Bang Edi. Ini teknik Bang Herman, apakah bisa dilakukan untuk time frame 30 menit atau 1 jam? Oh, kalau kita bermain di time frame 30 menit sampai 1 jam, itu kita harus bermain di daerah resisten dan support Bang. Pola technical candlestick kita harus bermain di 1 menit. Jadi kalau mau bermain di time frame 10 menit atau kita harus pakai menghitung di support dan resistennya Bang, harus mengkalkulasi itu kita. Kita harus paham mana itu penutupan harga, mana itu penerusan harga, kita harus paham di situ. Baru kita main di time frame yang lebih lama. Yang pasti nanti semuanya akan dibagikan ilmunya kok ya, insyaallah ya. Insyaallah Bang. Izin bertanya Bang Herman. Izin bertanya Bang. Ya silakan Bang. Menurut pengamatan Bang Herman, kalau untuk keamanan saldo gimana ya di Binomo? Kalau masalah saldo aman Bang. Masalahnya saya sedikit berkurang. Kalau kemarin itu sampai 190 aman Bang. Kalau nggak bisa WD itu gimana kok? Saya kemarin nggak bisa WD 2 kali WD ternyata
decline gitu. Saya chat ke binomonya katanya tunggu sampai 7 hari. Itu gimana kok biasanya? Pernah ngalamin nggak? Lolos kali itu. Paling apa ya? Jadi di binomo itu ada 3 kelas, Bang. Ada kelas standar, ada kelas gold, ada yang VIP. Nah, mungkin bisa dikatakan ya, anggaplah kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti ini, Bang. Jadi kelas 1 ibunya sekian, kelas 2 ibunya sekian, kelas 3 sekian. Nah, di dalam kita WD, waktu saat kita WD, itu kelas 3 biasanya lebih cepat, Bang, atau yang VIP. Paling lambat biasanya 1 hari. Kalau yang kelas yang standar atau kelas yang normal, biasanya paling lambat 3 hari, Bang. Kalau saya yang gold kok. Nah, kalau yang gold biasanya kurang lebih paling lambat 2 hari. Problemnya itu kok, problemnya ketika WD itu muncul WD tidak not available for you gitu. Bisa diulang kembali tuh, Bang. Yang penting selalu itu nggak kurang gitu aja. Oh gitu kok ya. Berarti tunggu aja bakalan bisa WD lagi kok ya biasanya. Kalau profit. Ini ada yang tanya lagi, Bang. Izin. Ya, silakan, Bang. Ini tadi masih Kak ini bertanya, kalau saya lihat di YouTube, time frame Bang Herman itu adalah 1 menit. Apakah dengan 30 menit bisa prediksikan ke depan? Kita gitu. Jadi seperti penjelasan saya yang barusan, Bang, kalau kita mau bermain di time frame 30 menit sampai 1 jam, kita harus menganalisa daerah support dan resisten. Seperti itu. Kalau kita membaca nik jual beli ekspresi sama dengan 0, kita tidak bisa bermain di yang begitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Ya, silakan, Bang. Selain binomo, apa saja, Bang, yang sudah dapat izin Bapeti dalam hal trade binary? Kalau saya sih cuma ada 3 yang saya tradingkan itu. Saya sendiri loh ya, di Beyond Sekuritas, di Indodex, sama di binomo ini sekarang ini. Itu aja kalau saya sendiri. Kalau yang lainnya saya kurang paham, Mas. Ini Bang Herman paling sering main di time frame berapa favoritnya? Kalau saya 1 menit digas terus, Bang. Jarang bermain di sampai jam-jam itu, jarang. Karena apa? Saya pengennya yang cepat aja. Yang penting sudah ketemu arahnya, sudah dihajar saja. All in ya, Bang ya? Mantap. Enggak juga, bahaya. Jangan main all in, bahaya itu. Nilainya 5 juta patahnya. Bahaya, kita jangan main-main all in. Jangan ditiru YouTuber yang lain itu bohong itu. Dia pakai uangnya afiliator dia. Dia kaya bukan karena ahli dalam trading, bukan jadi trader yang pro, tapi karena afiliasi. Coba dia nggak punya afiliasi, nggak kaya, dia malah hancur dia. Makanya apa saya katakan demikian? Karena saat trading itu, saya mencoba menonton dia. Seperti dukun kerjanya, nebak saja. Bukan karena dia menganalisa, bukan. Cuma gayanya saja yang bilang menganalisa, tapi kenyataannya nol. Di mana dia analisanya? Iya, Bang. Sepertinya main pencet aja, terus profit terus itu. Bang Herman, tanya dong. Silakan, Bang. Kalau di Indodex itu berarti yang ditradingkan cryptocurrency ya, Bang Herman? Benar. Berarti pola kerjanya beda dengan binary atau di binomo itu kan, yang istilahnya hanya posisi naik atau beli. Jadi keuntungan saya. Cuman bisa dilihat di pergerakan
1 menit atau 3 menit ke depan gitu, Bang ya. Nah, kalau kita bermain di Indodeck Bang atau di Beyond Sekuritas, jadi kita bermainnya itu kita harus bisa membaca mana penutupan harga untuk turun. Karena kita di sini kan akan beli saja Bang. Ya. Jadi kita akan beli di harga terendah, kemudian kita jualnya di angka tertinggi nanti. Jadi intinya kalau kita trading di Indodeck, pertama kita harus tahu mana penutupan harga untuk turun. Nah, kalau kita sudah mengetahui atau menemukan harga untuk turun, penutupan harga, nah disinilah kita blok langsung Bang. Tapi bukannya agak sulit ya Om kalau di time frame 1 menit di Indodex? Ya kalau di Indodex yang nggak 1 menit Bang, berapa menit aja atau bahkan bisa berhari-hari. Yang penting intinya kita mengetahui titik terendahnya dia di mana, penutupan harga untuk ke bawahnya di mana, ya udah kita pukul aja di situ. Berarti nunggu limit harga ya? Apa pattern juga sih? Makanya juga Bang, kita harus baca juga. Oh iya. Biasanya pakai target berapa persen itu Pak Herman? Kalau saya sih nggak ngelihat persennya sih Bang. Jadi cara trading saya begini di Indodex tuh. Saya mencari dulu penutupan harga untuk turun. Ketika sudah betul-betul terjadi penutupan harga, nah di sini langsung kita gas Bang. Nah, saat kita OP misal kata beli ya, misal kata kita beli di angka 2.000 per lembarnya ya Bang ya. Terus kita beli berapa ratus lembar misalnya. Nah, kita beli di sini, saat dia naik, sedikit saja naik, langsung kita gas, kita jual kembali. Yang penting kita dapat hasil sudah. Seperti itu. Ada pertanyaan Bang? Ya, silakan Bang Edi. Dari Bang Billy. Itu Herman tinggal di kota apa? Di pedesaan saya ini Bang, masih di daerah Sumeneb. Di ujung kota. Madura. Makanya saya nggak dikenal di Indonesia. Halo Bang. Istrinya Bang Madura Bang, Madura. Dan ini ada yang bertanya juga, Bang Herman main di platform apa saja? Nah, itu tadi yang 3 itu Binance, Indodex sama Binomo. Maaf, itu yang di FB kan ada Olimtrade tuh ya? Olimtrade benar. Nah, itu masih bermain nggak tuh Bang di situ Bang? Saya sudah berhenti di situ Bang. Karena mungkin ada alasannya Bang? Ya, meski ada. Setiap apapun yang kita kerjakan kemudian kita berhenti di situ pasti ada alasan Bang. Nah, kenapa saya berhenti di situ? Keuntungan di Binomo itu menurut pengalaman, misal kita OP buy ya Bang, naik ya Bang. Kita berbicara di Binomo dulu ya. Saat kita OP buy, kemudian di detik-detik terakhir ada slidingan tapi tetap candle ini menjadi hijau, maka kita tetap profit kalau di Binomo. Nah, kalau di Olimtrade, misal kita OP buy, kemudian di detik-detik terakhir di sliding, walaupun candle ini hijau, tetap kita loss. Itu bedanya Bang. Jadi sangat lebih menguntungkan di Binomo daripada di Olimtrade itu menurut saya. Jadi tergantung sell dan buy-nya kok ya. Kalaupun kita buy, tetap dia akan loss walaupun dia hijau, walaupun dia merah gitu kok ya, sell ujung-ujungnya gitu ya. Jadi misal kata kita buy atau naik, kalau kita bermain di Olimtrade, detik-detik terakhir akan berpindah candle itu Bang. Kemudian dia nge-slide ke bawah, turun ke bawah, kita dianggap loss Bang, padahal candle-nya tetap hijau. Itu di Olimtrade. Tapi kalau di Binomo sportif Bang.
kalau kita OP buy, sekalipun detik-detik terakhir dia turun, kita tetap profit. Seperti itu. Kalau di Quotek gimana Bang? Gimana Bang? Kalau di Quotek gimana? Saya nggak pernah nyoba Bang kalau di Quotek Bang. Nggak pernah nyoba saya di Quotek. Belum pernah nyoba? Belum pernah sama sekali. Ini juga ada yang tanya, Pak. Untuk privat ini kita Maaf bertemu. Ya, gimana? Ini ada yang tanya dari Bang Amin. Ya, silakan Bang Edi. Apakah kita harus pakai binomo untuk privatnya? Sembarang Bang, nah aja bisa. Mau abang pakai all in trade, mau Quotek, intinya kalau kita membaca technical dari candlestick itu sendiri, intinya sama. Karena harga arah harga itu dilahirkan oleh candlestick itu sendiri. Itulah kenapa kemarin saya katakan bahwa candlestick itu mampu memaparkan harga yang akan datang seperti itu. Karena candlestick itu merupakan penyajian dari harga itu sendiri, Bang. Siap. Untuk time frame sendiri kok Mamang? Pakai di mana aja bisa. Untuk time frame sendiri apakah tetap ya sama analisanya X plus Y sama dengan 0 itu untuk time frame misalnya 15 detik, 1 menit itu sama aja tetap? Sama Bang, sama. Karena apa? Kalau kita pakai time frame yang sama berarti dalam satu candle itu berhenti atau habis setelah 1 menit. Jika kita time frame yang 5 menit, berarti satu candle itu durasinya 5 menit kan seperti itu Bang. Jadi intinya sama. Ini ada yang juga yang tanya, berapa loss terbesar yang pernah dialami Bang Herman? Gimana? Berapa loss terbesar yang pernah dialami Abang dulu mungkin? Dari awal-awal. Dari awal-awal. Kalau dari awal-awal sekitar kurang lebih 60 jutaan Bang. 60 ya. Itu dari awal-awal. Ya, karena nafsu itu tadi Bang, kita nggak bisa meredam nafsu. Makanya saya paparkan di YouTube, trader itu tidak mudah. Tidak seperti yang apa kita bayangkan. Jadi trader yang pertama, intinya kita harus nggak terlalu banyak pikiran, nggak terlalu ambisi saat trading. Kebanyakan kita kan nggak sabar, meredam nafsu. Nah, nafsu inilah yang bikin kita loss Bang. Jadi saya sadar waktu itu ternyata kita ini nggak bisa terlalu ambisi gitu. Bang. Jadi yang penting ada momen kita gas, profit berapa kali sudah berhenti. Kita tidur atau duduk manis atau jalan-jalan. Yang penting kita profit. Dalam 1 hari profit 1 juta aja sudah bukan main menurut saya Bang. Karena 1 bulan sudah berapa? Sebaiknya untuk OP silakan, itu ada lagi? Untuk OP itu sebaiknya kecil, sering atau langsung gede sekalian nggak sering gitu kok. Maksudnya open posisi nominal kecil, klik banyak atau nominal kecil, klik banyak atau gitu. Klik sekali tapi besar nominalnya gitu. Kalau saya sendiri sih klik sekali langsung besar gitu Bang. Tapi nggak besar amat, masalahnya berisiko. Seperti itu. Karena apa? Kalau kita klik langsung banyak, itu kebiasaannya candle seperti kayak ada magnet gitu loh Bang, kayak ditarik gitu. Itu kalau banyak kita open posisi. Makanya saya tuh open posisi paling banyak itu dalam 1 kali klik itu paling banyak biasanya 5 kali Bang. Itu saya. Kita semua kali 5 juta kok ya. Klik ya. Enggak selalu 5 juta Bang, kadang juga 700.000, pernah 35 juta. Bang, yang bikin inspirasi Abang berbagi ilmu sama semua apa Bang? Ya, mantap, pertanyaan yang bagus ini.
Jadi ceritanya begini. Awal-awal saya tertarik sama thumbnailnya YouTube si A. Nggak usah disebut namanya ya. Nah, jadi tertarik sama thumbnailnya si A. Di thumbnailnya itu ada tulisan 1 juta OTW berapa juta gitu. Nah, ketika saya lihat, wah, kata ini penipuan ini, kata saya itu. Penipuan mentah-mentah ini, kata saya, sama trader pemula. Ini abal-abal ini, kata saya. Dari mana ini ilmunya? Nah, kemudian awalnya saya kan nggak mau berbagi. Di kampung saya sendiri, Bang, saya nggak pernah cerita kalau saya itu bisa dimain di trading. Nggak pernah saya. Karena apa? Kata saya, biarlah saya sendiri yang yang tahu ilmu ini, karena hasil riset saya bertahun-tahun menghabiskan modal sangat banyak juga seperti itu. Ya. Akhirnya karena melihat YouTube seperti itu, YouTuber yang lain seperti itu, akhirnya saya terasa terpancing. Kalau seperti kata saya, trader pemula mesti hancur, kata saya. Dengan adanya materi-materi seperti ini, kata saya, ini pasti hancur ini. Dari itu saya kepikiran, wah, saya harus bantu ini. Jadi pada waktu itu saya masih belum bikin YouTube. Ya, belum tahu tentang cara bikin YouTube lah istilahnya. Maklumlah masih masih newbie lah di YouTube, tahu saya. Dan akhirnya saya belajar juga dari YouTube, bagaimana cara membuat YouTube, cara jadi YouTuber, apa aja perlengkapannya, semua saya pelajari. Oh, ternyata kata saya ini saja, oke, saya akan bikin YouTube. Dan mudah-mudahan kata saya YouTube ini bisa membantu semua orang, utamanya trader pemula. Karena apa, saya amati ya, YouTuber yang lain, dia mengandalkan afiliasi. Jadi perlu Abang ketahui, afiliasi itu sebenarnya ya tidak ada yang dirugikan, Bang. Misal kata, Abang ikut afiliasi punya saya. Nah, jadi itu misal kata binomo ya, ngasih ke kita, kalau Abang itu deposit, dia ngasih ke kita, misal kata Abang profit, dia ngasih ke kita 30% dari profitnya Abang. Kalau Abang loss, dia ngasih 50% ke kita, Bang. Itulah makanya para trader banyak yang sukses, banyak yang kaya, bukan karena dia pro, tapi karena afiliasi. Kalau saya memang niatan mau cepat kaya, katakanlah mau jadi sultan, saya bikin juga afiliasi dan saya paksa member saya untuk ikut afiliasi saya. Tapi saya tidak pernah memaksakan member saya untuk ikut afiliasi saya. Cuman tetap ada saya punya afiliasi seperti itu. Siap. Tapi ada yang dirugi loh, Bang. Sama Abang nggak ada yang dirugi, kan nggak ada. Kita hanya dikasih persen, dikasih bonus sama binomo. Seperti itu. Berarti di kampung Komamang sendiri banyak yang curiga berarti ya. Ini Mas Hermanto melihara babi ngepet atau melihara tuyul nih? Di rumahnya banyak. Ini Bang, ada pertanyaan dari Bang Muhammad Khairul Amin. Silakan Bang. Bang Muhammad Amin, Muhammad Khairul Amin. Mungkin di Malaysia dia mungkin. Oh. Nggak tahu tadi siapa tadi Mbak Ella ya, yang dari Korea Selatan gimana? Nah, pakai binomo juga. Kebetulan untuk binomo juga, saya kan baru pertama kali. Sebelumnya saya nggak pernah pakai binomo ini gitu. Saya ngelihat videonya Abang itu, baru saya coba untuk download dan saya coba dari demo account sebetulnya. Tapi bisa ya Mbak ya? Kurang tahu juga ya, karena untuk
juga di Korea juga nggak terdaftar seperti di Indonesia juga yang tadi Binomo ini tuh. Jadi saya juga sebenarnya penasaran apakah Binomo ini bisa bisa lancar untuk transaksi atau enggak gitu. Maksudnya apakah ini fleksibel untuk semua negara atau enggak. Tapi kalau untuk Korea sendiri sebetulnya bukan semua sistem seperti ini sih, setahu saya. Enggak. Tapi namanya bukan Binomo kalau di sini. Apa Mbak? Mereka jadi kayak yang bikin orang Korea sendiri sebetulnya, pemilik di Korea sendiri gitu. Banyak mereka yang bikin seperti itu. Apalagi sekarang pasar cryptocurrency kan lagi naik-naiknya nih. Mereka banyak jual untuk cryptocurrency yang baru dan sebagainya. Iya benar. Jadi besar kemungkinan bisa ya berarti ya Pak di Korea Selatan ya Mbak ya. Mungkin karena saya juga baru mau mencoba ini sih sebetulnya. Karena sebenarnya saya kan cuma main di forex saja. Kalau forex itu kan lebih fleksibel ke semua negara bisa kan kita. Tapi kalau untuk Binomo sendiri saya baru kali ini dan baru saya coba lihat dari aplikasinya. Oh Binomo ini cara permainannya seperti ini. Pun masih mau saya pelajari dari abang juga gitu. Karena saya ngeliat dari YouTube. Sebenarnya saya itu pernah loss banyak. Setelah loss banyak itu saya udah putus asa, saya udah nggak mau lagi kenal namanya candlestick dan sebagainya. Saya udah fanatik aja gitu kan, fanatik setiap kali ada orang ayo coba lagi, oh udah enggak deh, nggak nyerah aja gitu kan. Karena emang bener-bener traumatik waktu itu, lumayan besar. Jadi saya pilih untuk investasi jangka panjang gitu ceritanya. Tapi waktu saya coba nggak tahu ya, seperti ada magnet aja gitu kan. Waktu saya coba lihat ada YouTube, tiba-tiba muncul channelnya Bang Herman. Saya coba lihat kok ini cara penyampaian edukasinya itu beda dengan yang lain gitu kan. Saya coba amati, setiap satu video itu saya bisa lihat 3 sampai dengan 5 kali gitu kan. Saya coba lihat, saya coba mulai tertarik gitu kan, ini apa ya gitu kan. Saya coba masuk di Telegram, ternyata di Telegram itu isinya banyak banget yang maksudnya teman-teman yang baru memulai dan sebagainya. Malah saya bingung gitu dari situ, ini ada nggak ya kelas privatnya gitu. Makanya saya coba menghubungi salah satu dari admin, Bang Agus itu kemarin ya. Saya diarahkan untuk coba untuk private, dan baru ini saya mau mulai membuka diri lagi dengan candlestick maksudnya. Iya. Sebelumnya saya udah benar-benar nyerah untuk nggak kenal lagi dengan candlestick. Sebenarnya Mbak, kalau di Binomo itu kita modal tekad, sebenarnya nggak ada istilah rugi loh. Kalau Mbak sampai misal kata memiliki modal 100 juta untuk deposit, saya rasa itu nggak ada istilah rugi. Yang penting tahu triknya. Iya sih, kalau dilihat dari demonya itu sistem permainannya harus tahu triknya terlebih dulu, baru kita bisa paham gimana untuk. Jadi memang sering saya sampaikan, apapun yang kita pelajari tanpa kita tahu ilmunya, maka hasilnya akan sia-sia. Nah, dan kalau kita amati di trading itu Mbak, saya bertanya sama Mbak, di trading itu kira-kira harganya naik enggak terus? Hijau enggak terus candle itu? Enggak. Enggak. Pasar ini tren marketnya juga. Benar. Nah, dari situ kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa pasar itu akan selalu naik turun, akan selalu seimbang. Nah, di sini kalau kita cerdas cara mencari solusinya, sebenarnya di sini kita dapat sini. Iya, sebenarnya dulu ini yang mau saya cari itu yang hal-hal seperti ini gitu ya, lebih pengenalan kita tentang candlestick itu gimana cara kita tahu candlestick ini akan berjalan, atau tekniknya lah, lebih tepatnya teknikalnya gitu, bukan seperti analisisnya dan sebagainya gitu. Karena kebanyakan dari trader lain yang berkecimpung di dunia kayak gini kan itu analisis dan sebagainya gitu. Hampir rata-rata seperti itu gitu. Membahas tekanan ya Mbak. Kayak gitu. Jadi malah dari situ saya malah jadi trauma gitu. Saya rasa semua pemain trader mainnya seperti ini. Jadi saya pukul rata aja gitu. Dari situ saya udah nggak mau lagi untuk
ya sebenarnya sih kesalahan saya sendiri juga. Dari situ juga saya mulai berpikir orang lain juga banyak yang untung, cuma saya aja yang rugi. Berarti yang salah itu saya, bukan siapa gitu. Yang harus diperbaiki itu sayanya sendiri. Benar bagus. Yang salahnya bukan mbaknya, yang salah itu YouTuber afiliator yang salah. Salah saya sendiri Pak, soalnya yang lainnya banyak kok yang bisa dapat profit gitu, tapi kenapa saya nggak bisa dapat? Malah justru saya terjebak dengan ketakutan itu sendiri gitu. Benar. Jadi saya coba untuk mulai membangkitkan rasa percaya diri lagi untuk lebih lebih detail aja untuk cari tahu gimana teknik yang lebih tepat aja gitu. Pernah enggak Mbak menjumpai edukator yang selalu menyuruh kita suruh deposit biar katanya jam terbangnya itulah ciri-ciri edukator yang afiliat. Iya, selalu untuk menekankan kita deposit gitu. Pernah juga sangat bertolak belakang dengan saya. Sementara saya bilang apa? Jangan trading dulu, pahami dulu, kemudian try di akun demo, sudah paham, terus di try, baru terjun ke akun real. Iya. Itu ada yang mengarahkan edukator yang mengarahkan learning by doing itu langsung kita deposit dulu gitu, maksudnya real project kita deposit dulu, learning by doing dari situ gitu. Mau tahu enggak alasan yang paling fatal kenapa edukator tersebut suruh kita langsung deposit? Kurang paham juga itu Bang, gimana? Karena kalau Mbak itu loss, dia langsung dibagi dua dengan komisi, sistem komisi ya. Betul sekali. Itulah makanya broker edukator yang lain selalu masuk dulu ke link saya, nanti baru screenshot apa segala macam. Iya. Dia memaksa membernya untuk masuk ke link afiliatnya dia. Nah, jadi dia ngambil keuntungan di situ. Jadi kayaknya YouTuber yang lain itu bukan dari dia bermain pro, bukan. Karena dari afiliatnya itu, Mbak. Begitu. Jadi mereka di YouTube ataupun di media sosial lain membranding dirinya sendiri dengan kesuksesan untuk menarik member-member baru gitu ya maksudnya. Betul sekali. Pas sekali Mbak. Jadi nggak ada niatan benar-benar membantu. Seperti itu. Kalau orang memang benar-benar niatan membantu, dia tidak akan memaksa membernya untuk ikut afiliasi kita, untuk masuk ke afiliasi kita. Kalau saya seandainya saya kepengen banyak uang dengan cara cepat, kemarin sampai sudah yang masuk Telegram harus pakai afiliasi saya. Kompensasi itu. Marah semua. Satu orang saja, misal kata deposit 500 ribu, kita dapat juga kan lebih besar. Loss, dia masuk ke saya 250 ribu satu orang. Kalau orang sampai 6 ribu, sudah berapa uang yang saya kantongi? Iya. 35 juta gitu. Bisa tidak gitu kan? Bisa ditanya sama admin semua. Saya tidak pernah memaksa orang untuk ikut linknya saya, afiliasinya saya tidak. Bang Ade, like udah habis belum Bang Ade? Apa? Like udah habis belum? Bang. Jadi kok Mamang, aku sharing ini ya pengalaman sedikit. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang lebih lama gitu. Kalau saya ini masuk ke bulan ketiga kok untuk tradingnya. Terus terang saya ikut 3 afiliator lah gitu, 3 orang afiliator. Tapi sampai hari ini belum nemu yang profit konsisten. Semua mereka itu ilmunya satu kok. Deposit konsisten. Iya Pak, deposit konsisten. Iya, konsisten terus gitu. Benar. Bahkan ada salah satu. Berarti abang. Ya kok. Berarti abang sedekahnya itu pasaran Bang. Kita sedekah itu sama fakir miskin, bukan sama binomo. Betul. Itu kebanyakan sedekahnya 35 juta disuruh 5 juta. Makanya kok kemarin itu bahkan ada satu afiliator minggu lalu kejadiannya, saya masih ikut di grupnya dia tapi sudah nggak ikut trabarnya lagi, dia udah ngadain trabar juga gitu sampai kompensasi ke-6 kok, kompensasi ke-6 dan pada ngamuk semua itu gitu.
Tapi Jadi setelah banyak edukator yang mempunyai banyak teknik, Bang. Teknik inilah, teknik itulah. Kalau dia benar menganalisa, sebenarnya hal semacam ini nggak perlu banyak teknik. Karena apa? Kalau tekniknya berubah-ubah berarti bohong itu materinya. Betul. Ya tidak kira-kira, Bang. Kalau 2 tambah 3 sama dengan 5 nggak bisa diukir-ukir lagi. Makanya kalau teknik itu setiap bulan berubah, nanti pertemuan lagi berubah, ini teknik camping, teknik apalah. Ya. Sama, Mas. Tidak. Kalau itu Bang, berarti itu tidak real. Betul. Berarti hanya apa ya? Manipulasi. Ada kadang teknik inilah, ada teknik corona lah katanya, ada teknik macam-macam namanya teknik. Tekniknya apa lah? Kalau pandai sekali dia ya kata saya ngarang ini. Izin bertanya boleh, Bang? Silakan. Boleh. Tapi apa benar, Bang, kalau yang YouTuber itu katanya real account itu bisa dimanipulasi, itu apakah betul ya, Bang? Bisa juga itu. Terkadang pihaknya Binomo dia ngasih apa ya? Setelah ini nanti yang afiliasi kita close semua lagi, blok lagi, buat baru aja. Ya kan? Bukan keluar dari linknya aja udah keluar kita bisa enggak? Oh enggak, harus kita blok akunnya. Harus blok. Blok, buat baru lagi. Biar orang itu keluarkan dulu. Percaya. PD dulu. Baru. Nah, makanya nanti suatu saat kalau saya dikasih itu sama Binomo, saya kembalikan Binomo. Terima kasih. Memang ada itu, orang dikasih seperti itu memang ada. Itu kerjasamanya Binomo sama yang bersangkutan. Bang, izin tanya, Bang. Izin bertanya, Bang. Bang Herman, izin bertanya, Bang. Ya, silakan, Bang. Tapi dalam proses pembelajaran ngelakuin trading bareng gitu. Gimana, Bang? Mikrofonnya, Bang, kurang jelas, Bang. Bisa diulang nggak? Bisa di wedding. Wedding. Makanya kalau si Joe ada beberapa orang itu saat kita proses pembelajaran, apakah akan melakukan di idenya sebelum dia buka buat apalah buat konten. Coba Bang Edi, barangkali Bang Edi bisa merespon dengan baik Bang pertanyaan dari member tadi, peserta tadi. Misalnya uangnya 200 juta. Kurang begitu jelas dulu juga ya. Di 40 juta. Oh, berarti sama ya. Pertanyaannya seperti ini, apakah nanti peserta ini akan dididik juga dalam trading bareng gitu loh? Dikasih ini. Oh. Jadi dia begini Bang. Benar Bang. Dan kelebihan saya mau mendidik member itu tidak dengan trading bareng. Karena apa? Trading bareng itu tidak akan membuat kita cerdas dan berpikir dengan sempurna. Karena apa? Dia selalu mengandalkan istilahnya nanti saya seperti itu. Saya berusaha di sini semaksimal mungkin bagaimana peserta edukasi ini bisa solo trading, Bang. Bisa jadi trader yang mandiri, Bang. Tidak ketergantungan dengan siapapun. Makanya ini berulang kali saya jelaskan di YouTube, pahami. Jangan dihafal. Kebanyakan orang menghafal, Bang. Ini hammer, ini angel fing, ini waduh macam-macam. Kita nggak perlu menghafal itu. Kalau kita mampu memahami, mampu menghitung, lama-lama kita mampu memahami, Bang, menguasai. Makanya sering saya katakan, pelajari satu teknik dan lakukan itu berulang-ulang. Ya, ingatkan pepatahnya Bruce Lee? Saya lebih sama orang yang mempunyai satu jurus saja, tapi dia melakukan secara berulang-ulang, melatihnya berulang-ulang. Dan saya tidak takut dengan orang yang mempunyai 1000 jurus, tapi hanya satu kali dia mencoba itu. Nah, sama Bang dengan ini. Kita gunakan satu teknik, tapi ini kita pelajari sampai matang. Biar ada hasilnya. Gitu. Jadi saya
akan berusaha semaksimal mungkin membuat para member itu bisa solo trading. Ini ada usulan Bang, ada saran dari Bang Valentino Erwin. Izin saran Bang, bagaimana kalau pertanyaan diambil dari chat, mic-nya off semua agar bisa mendengar suara Bang Herman dengan jelas gitu. Bisa. Tapi mungkin waktunya tinggal Bang. Mungkin ke depan ya Bang. Mungkin waktunya tinggal 12 menit lagi ya Bang ya. Oke. Masalahnya mungkin udah lebih banyak ini Bang. Pertemuan akan datang gitu. Mungkin di pertemuan yang akan datang. Ya, biar lebih fokus ya. Jadi begini ya sama semua peserta nantinya. Jadi katakan ya malah Bang ini juga dihidupkan sendiri Bang Oke. Jadi saya ulang ya. Oke. Jadi mungkin pertemuan yang akan datang atau besok malam tahap-tahap pembukaan dulu mungkin sekitar 10 menit sampai 15 menit. Kemudian kita lanjut ke materi intinya 30 menit. Nah, dan sisanya itu kita adakan tanya jawab. Nah, tetapi di tanya jawab ini nggak semuanya saya akan mampu menjawab peserta yang ada di sini. Jadi mungkin hanya sebagian saja yang saya jawab dan sisanya nanti kita jawab di grup masing-masing seperti ini, seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya. Baik, ada lagi sebelum waktunya berakhir ini tinggal 11 menit lagi nih. Boleh saya tanya? Ya. Gini, dari hasil riset Bang Herman, apakah teknik ini dipakai oleh banyak orang atau masih hanya sekelompok kecil orang aja yang memang memahami konsep dasar dari candlestick itu sendiri ya? Candlestick itu banyak banget namanya dan cara pengajarannya beda-beda. Nah ini kan kalau Pak Herman, Bang ini kan simple dan gampang dimengerti. Nah ini maksud saya dari orang atau pada umumnya orang banyak yang pakai gitu. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi begini Bang, apa yang saya paparkan di YouTube, apa yang saya paparkan sama semua orang, itu hasil resmi, hasil murni dari hasil riset saya sendiri Bang. Jadi tidak banyak orang yang menggunakan ini. Tetapi semenjak hadirnya YouTube saya, sudah ada 3 YouTuber yang minta izin ke saya untuk menggunakan materi saya. Jadi ini murni hasil riset saya pribadi Bang. Selama bertahun-tahun saya riset dan akhirnya kemarin itu sempat saya print sampai Bang dulu. Jadi candlestick itu saya masukkan ke komputer, saya print. Kemudian saya gunting-gunting mencoba kebenarannya, keseimbangan. Ternyata hasilnya pas. Wah, ternyata kata saya ternyata begini. Cuman kesalahan kita kadang di mana? Saat kita melihat kadang penglihatan kita ini nggak terlalu ngepres dengan apa yang ada di handphone itu atau di laptop. Jadi loss-nya kadang di situ Bang, salah melihat kita. Jadi materi rumus X plus Y sama dengan 0 ini diambil dari grafik sumbu, rumus grafik sumbu di matematika. Kalau matematika SMA sudah ada ini Bang. Nah, rumus ini saya aplikasikan ke trading, kemudian saya satukan dengan rumus ekonomi tentang hukum permintaan dan penawaran, tentang supply and demand. Dan setelah saya satukan, ternyata benar, hasilnya akurat. Nah, barulah saya buka YouTube dan barulah saya paparkan ini ke semua orang. Gitu. Jadi nanti kalau suatu saat ada lagi YouTuber yang menggunakan materi saya, semoga benar-benar mampu memahami ekspresi sama dengan 0 itu. Karena sekarang ini sudah ada 3 YouTuber
yang sudah memakai teori saya seperti itu. Oke, lanjutin ya, saya pertanyaannya ya biar sekalian. Siap. Nah, kalau memang ini adalah sesuatu yang spesifik atau hasil riset pribadi, kemudian disampaikan di YouTube, apa nggak ada kemungkinan nanti malah Bang Herman dibajak sama Binomo nih? Udah, ini karena ini ilmunya benar gitu. Kalau masalah itu kurang tahu juga ya Bang, karena mungkin Binomo sendiri ya, anggaplah Binomo sendiri, mungkin dia sendiri nggak tahu bahwa rumusnya seperti ini, mungkin dia sendiri nggak tahu. Karena ini hanya hasil riset saya pribadi. Bisa jadi alurnya Ini ada pertanyaan Bang. Ya, dari silakan Bang Adi. Bang Muhammad. Ya. Apakah ada kemungkinan bahwa member mendapat rate apa ini ya, maksud saya kurang paham ini. Dikarenakan kemungkinan pemahaman yang masih kurang. Rate maaf Bang, maksudnya re-attendance Bang. Tadi salah ketik sepertinya ya. Gimana itu? Jadi maksudnya begini Bang Komang. Ini melihat karena kemampuan saya pribadi sebenarnya bahwa dunia trading ini sangat baru buat saya, sehingga apakah mungkin latihan 1 bulan ini dimungkinkan misalnya di periode berikutnya saya boleh re-attendance Bang, boleh datang lagi mengikuti gitu, karena kurangnya pemahaman itu seperti itu Bang. Kalau mengikuti di kelas yang sama mungkin nggak bisa Bang. Sebab apa? Kita ini lalu mengajarkan ke setiap member yang baru Bang. Jadi kalau member yang sudah diedukasi, tempatnya ada khusus nanti di grup. Tidak diketahui, Abang bisa tanya-tanya. Ada grup khusus nanti. Kelas 1, 2, dan 3 itu beda-beda. Ya. Jadi bisa ditanyakan apa yang tidak dipahami, nanti saya jawab di grup khusus. Gitu. Baik Bang. Latihan 1 bulan ini, apa yang selanjutnya dilakukan itu Bang? Kita ada grup khusus ya Bang ya nanti. Ada grup khusus nanti, grup kelas 1, 2, dan 3. Tempatnya yaitu tanya jawab atau tanya-tanya apa yang tidak dipahami ditanyakan. Jadi sudah 1 bulan ini tidak selesai ya. Belum. Bertanya Bang. Ya silakan Bang. Saya lihat Abang kan sepertinya gamblang sekali menjelaskan di YouTube. Kira-kira nanti materi-materi yang pasti kan Abang namanya jadi YouTuber, nanti kan dia harus ada konten berikutnya gitu ya. Kira-kira nanti benar. Untuk kedepannya ada nggak membuka umum materi-materi yang di grup privat? Wah, saya rasa nggak mungkin itu Bang. Masalahnya kalau semuanya saya bongkar, bisa bocor Bino, bisa berhenti nanti. Saya sendiri kan sudah saya coba ikutin karena belum dapat materi dari Abang kan. Jadi saya coba ikutin pulang dari materi yang di YouTube. Saya coba akun demo saya udah sampai 1 miliar gitu gara-gara kayak gitu. Kalau di demo sudah luar biasa itu Bang. Ya begitu maksudnya. Di YouTube Abang itu kayak bagi-bagi daging gratisan gitu. Memang niatan itu Bang. Memang niatan mau membantu trader dan sudah membantu. Nanti ya kita karena sudah di grup VIP nanti masih banyak lah ya materi-materi yang kita dapat. Jadi yang saya bagikan di YouTube itu hanya secara persentase paling 60% saja. Nah, di 60% ini mungkin penonton mungkin sudah bisa profit, tapi tidak maksimal. Gitu. Artinya jurus-jurus pamungkas itu masih disimpan ya, kok ya, untuk kita berarti ya, nggak dikeluarkan semua berarti ya. Bang, untuk yang private Bang. Yang private.
Nggak mungkin Bang kalau Lu gimana, Rena? di paparan semua di YouTube nggak mungkin Bang. Berbangga katanya. Jokes banget sih. Keren. Ini kemarin ada yang dari mana ini ya? Dia kirim ke saya. Dia profit 450 juta dalam 10 menit. Terima kasih banyak Bang, kata dia. Kata Abang, saya baru kali ini katanya profit. Dari kemarin sudah ratusan juta katanya yang rugi. Hanya kata saya syukur alhamdulillah Bang, lupa sedekah. Berarti itu mungkin depositnya 100 jutaan itu kok ya. Yang besar mungkin itu ya depositnya ya. Yang akunnya yang saldonya yang sampai hampir 1 M itu Bang. Itu harusnya ikut Bang, harusnya ikut privat lagi kalau memang udah ratusan juta buat 5 juta mah enteng, harusnya ikut sini tuh. Betul. Tapi dia sudah memahami kayaknya Bang. Jadi sudah tahu jalan-jalannya dia kayaknya. Nangkep kayaknya. Saya izin tanya, kalau boleh tahu kelas kita ini udah tergolong alumni keberapa gitu Mas ya? Keberapa Bang? Gimana? Iya. Gimana Bang? Angkatan keberapa? Oh, angkatan keberapa gitu? Angkatan kedua. Kalau dari angkatan yang sebelumnya ada testimoni kira-kira Bang yang menambah motivasi buat kita yang baru gabung. Angkatan sebelumnya sudah Bang, sudah ada yang oke, tapi dia masih cari dia angka 500.000 per hari Bang. Seperti itu. Dan biasa kali sebulan ya, luar biasa ya. Sudah sangat luar biasa Bang. Cuman terkadang sifat serakahnya itu masih ada kadang. Halo Bang, izin tanya. Itu. Ya, silakan Bang. Ini Bang, untuk bahas dari planningnya Abang yang candlestick, pengalaman Abang itu mungkin masih ada miss-nya atau memang probabilitasnya besar ya Bang untuk profitnya. Mungkin bisa disampaikan materinya apalagi yang terima kasih. Halo. Jadi menurut saya berdasarkan pengalaman saya sendiri, kita trading itu jangan selalu berada di handphone. Di sini cari Bang, kita cari momen betul-betul lepas. Publish itu angka finalnya sedikit. Kalau memang sudah mungkin kita tulis. Dan kalau sudah kita profit, kita tunggu beberapa lagi, kita OP lagi, profit lagi, sudah kita berhenti aja. Jangan terus berada di depan kamera atau di depan handphone, di depan komputer trading. Karena apa? Nanti malah psikologis kita kena Bang. Malah kita jadi nggak konsentrasi seperti itu. Akhirnya tangan itu gas mau trading terus. Makanya ya. Yang klik bos. Bang Michael. Tulis bos. Oke, sudah waktunya Bang Edi. Iya bos. Jadi terima kasih semua ya kepada semua peserta di sini. Jadi perlu abang-abang semua ketahui dan bapak semua ketahui di dalam grup terdapat beberapa admin ya yang mengontrol jalannya grup. Di antaranya ini ada Bang Edi sebagai admin ya. Jadi saya berikan kuasa untuk memblokir orang-orang yang tidak mematuhi atau mengikuti peraturan grup tersebut. Ya, kemudian ada Bang Michael, ada Bang Syahrial, kemudian ada Bang Agustinus, ada Bang Hakim, Bang Nailan, kemudian Bang siapa lagi, banyak ya,
Jadi abang tinggal lihat adminnya, itulah orang-orang kepercayaan saya bang. Emang cuma 20-an orang. Jadi mohon maaf sekali jika ada yang keblokir nantinya, harap DM langsung yang ngeblokir bang. Bang, masuk grup per kelas kapan bang? Gimana? Masuk grup per kelas. Halo bang. Kurang jelas bang ya? Udah jelas belum? Belum bang, kayak ada pedot-pedot gitu bang. Chat aja ya. Per kelasnya. Maksudnya kapan dibuatin grup per kelasnya gitu kok? Apakah langsung malam ini? Coba Bang Edi, sampaikan Bang Edi. Oke, yang ditanyakan oleh Bang Ahmad Hatta Burungka ini adalah untuk pembentukan grup per kelas, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kapan dimasukkan ke grup itu. Mungkin kita masih fokus di sini dulu gitu, atau gimana Bang? Belum saya bikin Bang, untuk yang online ini Bang. Jadi nanti kalau kita sudah selesai, baru kita akan bikin grup. Nah, jadi di situ Pak Bang nanti baru boleh, atau gini Bang, atau nanti 1-2 hari ke depan saya akan buatkan langsung grupnya. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti nanti bisa ditanyakan di grup Bang. Dan saya akan buat terpisah grup itu antara kelas 1, 2, dan 3. Ya. Siap kok. Izin kok, kalau boleh tahu IG-nya bisa kita follow. Mungkin sudah cukup, mungkin Bang Edi. Ini sudah berapa jam? Lalu bisa kasih masukan dikit ya, Bang Herman? Ya, silakan. Ya, misalkan sebaiknya grupnya itu dibuat setelah kita ini untuk hari ini, mungkin akan lebih bagus kita mengenal grup anggotanya, jadi lebih ada chemistry-nya gitu lah Pak, nanti kalau mau tanya. Gimana kalau mau? Ya, bisa juga Bang. Nanti kita musyawarah dengan tim semua ini Bang. Izin kok terakhir kok kalau boleh tahu supaya lebih mempererat juga IG-nya Ko Mamang apa bisa kita follow? Kurang tahu ya IG saya sendiri ya. nanti tak share di Facebook lah nanti. Siap kok. Siap. Oke ya, semua ya. Siap, makasih banyak kok. Yo, terima kasih. Semoga menjadi awal yang baik untuk selanjutnya ya Bang ya. Oke, amin. Mbak Tema ini yang dari jauh, kasihan ini Mbak Ella ini yang dari Korea Selatan ini, mudah-mudahan bisa kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ella. Ya, amin. Makasih banyak. Amin. Yo. Amin. Oke Bang Edi, diakhiri aja Bang Edi. Baik, Abang, kakak-kakak semua, sudah cukup pertemuan kita pada pertemuan pertama perkenalan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas semangat antusiasme abang kakak semua. Kami juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Pertemuan kedua besok ya, besok malam. Jadi Kamis, Jumat, gitu ya Bang ya? Kamis, Jumat, Sabtu. Berurutan. Ya, jam 8 malam. Ya. Terima kasih. Mari kita, ya jam 8 juga Bang. Benar Bang. Kita akhiri, mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua teman-teman. Sampai ketemu besok. Terima kasih Ko. Terima kasih admin semua. Mas Edi. Salam satu sebarang. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Bang Adis, tadi udah habis Bang. Mohon izin ya, saya tutup ya Bang semua ya. Terima kasih Mas Edi, makasih banyak. Terima kasih Pak. Udah merekam dulu aja.